Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dita Maria Melia dengan NIM channel 18031 dengan dosen pengampu Bapak Wirmi Eka Putra dan Bapak Gandhi Wahyu Maulana Zulma. Dalam mata kuliah akuntansi perpajakan, di sini saya akan menjelaskan tentang aspek fiskal dari aset lancar berupa beban dibayar di muka. Yang pertama ada konsep pencatatan akuntansi biaya dibayar di muka. Biaya dibayar di muka atau prepaid expense menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah pengeluaran yang dibayarkan untuk keperluan dalam tahun buku mendatang. Biaya dibayar di muka juga bisa dikatakan sebagai biaya-biaya yang belum merupakan kewajiban perusahaan untuk membayarnya pada periode bersangkutan, tetapi perusahaan sudah membayarnya terlebih dahulu. Pengertian lain mengatakan bahwa biaya dibayar di muka adalah biaya yang dapat habis terpakai seiring berjalannya waktu. Contohnya, biaya sewa dan asuransi, atau melalui pemakaian, contohnya perlengkapan atau supplies, yang memiliki masa manfaat lebih dari satu periode akuntansi dan dicatat sebagai aktiva. Jenis-jenisnya itu yang pertama ada biaya sewa dibayar di muka, yang meliputi biaya sewa gedung kantor dibayar di muka, dan biaya sewa kendaraan dibayar di muka. Yang kedua, biaya asuransi dibayar di muka. Yang ketiga, biaya gaji dibayar di muka. Yang keempat, biaya bunga dibayar di muka. Yang kelima, pajak penghasilan dibayar di muka, meliputi PPh pasal 21, pasal 22, pasal 23, pasal 24, dan pasal 25. Yang keenam, pajak pertambahan nilai atau PPN dibayar di muka. Dalam ilmu akuntansi, pencatatan biaya dibayar di muka dapat dilakukan dengan dua pendekatan, yaitu yang pertama, pendekatan neraca atau pendekatan harta. Yang kedua, pendekatan laba rugi atau pendekatan beban. Aspek perpajakan atas sewa tanah dan bangunan. Pada dasarnya, terdapat dua aspek perpajakan atas sewa tanah dan bangunan, yakni PPh pasal 4 ayat 2 dan PPN. Atas pembayaran biaya sewa tanah dan bangunan oleh suatu perusahaan, maka perusahaan wajib memotong dan menyetorkan PPh pasal 4 ayat 2 sebesar 10% kali seluruh biaya sewa. Pihak penyewa pun wajib memberikan bukti pemotongan PPh pasal 4 ayat 2 ke pemilik tanah dan bangunan tersebut. Sedangkan pemilik tanah dan bangunan wajib menerbitkan faktur pajak atas pungutan PPN 10% kali seluruh biaya sewa atas transaksi sewa tersebut. Biaya sewa yang dibayarkan penyewa sudah mengandung unsur PPN di dalamnya. Pajak PPh pasal 23 dari penyewaan kendaraan bermotor dan aset tetap. Pajak penghasilan pasal 23 adalah tarif yang dikenakan atas penghasilan yang berasal dari modal, hadiah, dan penghargaan serta penyerahan jasa selain yang telah dipotong PPh 21. Pada dasarnya, semua aktivitas sewa-menyewa adalah objek pajak pertambahan nilai atau PPN, tidak terkecuali PPN atas sewa kendaraan. Terkait dengan tema PPN atas sewa kendaraan, berdasarkan pasal 4 Undang-Undang PPN, jasa sewa kendaraan terutang PPN dengan tarif sebesar 10%. Tarif PPh pasal 23 itu sendiri beragam tergantung dari objek pajaknya, yakni tarif 15% dari jumlah bruto diperuntukkan atas dividen, kecuali pembagian dividen kepada orang pribadi dikenakan final, bunga, dan royalti, dan hadiah atau penghargaan, selain yang telah dipotong PPh pasal 21. Tarif 2% dari jumlah bruto diperuntukkan atas yang pertama, sewa dan penghasilan lain yang berkaitan dengan penggunaan harta kecuali sewa tanah atau bangunan. Yang kedua, imbalan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, dan jasa konsultasi. Yang ketiga, imbalan jasa lainnya yang diuraikan dalam PMK nomor 141 PMK 03 2015 dan efektif berlaku pada 24 Agustus 2015. Bagi wajib pajak yang tidak memiliki NPWP akan dipotong 100%, lebih tinggi dari tarif PPh pasal 23. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas waktu dan perhatiannya. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.